Halo Rebahaners dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya Gustra di channel Rebahaners Official. Channel yang memberikan informasi seputar CPNS, PPPK dan dunia keperawatan. Oke kawan, topik kali ini kita akan membahas bagaimana peluang perawat di CPNS 2023. Seperti kita ketahui, belum lama ini isu bukaan CPNS 2023 sudah banyak beredar. Pemerintah bahkan sudah mempertimbangkan profesi apa yang menjadi prioritas. Selain itu di era digital, beberapa tenaga fungsional sedang dalam pengkajian apakah masih dibutuhkan atau bisa diganti seiring kemajuan teknologi. Tahun 2022 lalu, pemerintah di beberapa kesempatan selalu mengungkapkan untuk efisiensi dan akan mengedepankan kemajuan teknologi. Selain mengikuti perkembangan digital, pemerintah juga akan menerapkan pembagian tugas PNS dan PPPK, di mana PNS akan lebih berfokus pada penentu kebijakan dan PPPK lebih ke bagian teknis di pemerintahan. Tahun 2022 lalu, pemerintah melalui Kemenkes telah mendata tenaga perawat honorer yang bekerja di instansi pemerintahan. Dan sebagai tindak lanjut, di akhir tahun 2022 pemerintah telah melaksanakan rekrutmen PPPK. Meski sama-sama menjadi ASN, dalam hal rekrutmen PPPK dan PNS memiliki beberapa perbedaan. Di sini saya tidak akan membahas dari sisi gaji, status, atau hal lainnya, mari kita berfokus dari sisi rekrutmennya. Kalau dilihat dari sisi rekrutmen PPPK perawat sebelumnya, yang paling diuntungkan adalah tenaga honorer yang telah bekerja minimal 3 tahun di instansi yang dibuka untuk rekrutmen. Jika Anda berumur 35 tahun, dan instansi Anda merupakan daerah terpencil, poin tambahan sebagai bentuk afirmasi akan sangat sulit dikejar oleh pesaing yang mendaftar dari luar instansi Anda. Jadi rekrutmen PPPK untuk perawat kemarin menurut saya pribadi sudah sangat adil. Dan tenaga honorer yang sudah mengabdi diberikan kesempatan besar untuk lulus. Meskipun ada yang tidak puas, hal tersebut sangat wajar. Karena setiap keputusan pasti tidak akan bisa memuaskan semua orang. Seperti halnya yang bukan tenaga honorer tertutup kemungkinan untuk bisa ikut rekrutmen PPPK. Jadi yang bukan honorer harap bersabar, karena tenaga honorer akan segera dihapuskan, dan pemerintah telah mendorong untuk mengikuti jalur PPPK. Berbeda dengan rekrutmen CPNS, dalam hal rekrutmen, CPNS tidak ada lagi mengenal tenaga honorer atau bukan. Jika dalam hal rekrutmen PPPK usia 35 tahun ke atas sangat diuntungkan, berbanding terbalik dengan rekrutmen CPNS usia 35 adalah batas akhir untuk bisa mendaftar sebagai CPNS. Kalau dilihat dari segi rekrutmen Sobat Rebahaners merasa lebih ajal yang mana, PPPK atau CPNS? Oh ya, sebagai penutup mari kita prediksi dari pertanyaan Sobat Rebahaners tentang apakah ada bukaan CPNS perawat di tahun 2023. Sebelum kita menarik kesimpulan prediksi, mari kita lihat kode-kode sebelumnya. Kode pertama ASN terdiri dari PNS dan PPPK. PNS lebih ditekankan sebagai penentu kebijakan dan PPPK lebih ke urusan teknis. Kode kedua, honorer akan ditiadakan dan Kemenkes telah menyatakan nakes menjadi prioritas untuk menjadi PPPK, dan pemerintah juga menyatakan profesi yang menjadi prioritas untuk CPNS 2023. Kode ketiga, tahun 2021 tenaga guru untuk pertama kalinya tidak ada bukaan CPNS, hanya ada bukaan PPPK. Dari ketiga kode di atas, saya memprediksi CPNS perawat tahun 2023 kemungkinan besar tidak akan ada, kemungkinan akan dibuka untuk PPPK. Tetapi kembali lagi, ini hanya sekedar prediksi di sore hari sambil menikmati nikmatnya segelas kopi. Dan apapun akhirnya nanti, semoga menjadi hal baik untuk kita semua. Yuk ramaikan kolom komentar teman-teman. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya, jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Terima kasih. Salam Rebahaners. Ners yang hobi rebahan.